天聖貴族鑑定スキルで成り上がる。 Ya, gue baru aja beres nonton anime musim ini yang baru aja tamat, yaitu Tensei Kizoku Kante Skill de Nariagaru. Yang klise yaitu isekai reinkarnasi, di mana seorang pekerja kantoran meninggal karena kecapean dan masuk ke dunia isekai dengan ingatannya di masa lalu. Walaupun di awal-awal memang diliatin sepertinya dia adalah sosok pemimpin yang bagus karena main game Nobunaga gitu kan, diliatin di awal scene. Ini nunjukin banget dia bakal berkompeten untuk memimpin suatu tempat lah ya. Dengan skor malah yang cukup besar, gue lihat itu di angka 7. Ini cukup besar sih, walaupun anime ini termasuk ke tema isekai yang udah banyak banget. Anime ini juga cukup fresh lah ya bagi gue, bikin gue hahi-hahi dengan lelucon-lelucon atau jokes patahan-patahannya. Cukup simple juga story-nya, tidak banyak konflik yang wah banget. Ya seperti anime 12 episode lainnya lah ya, anime ini kayaknya cukup padat banget. Tiba-tibanya banyak banget. Dan yang gue suka atau gue spotlight banget anime ini adalah di bagian BGM-nya sih. Gue suka banget sih, dimana ada suara orkestra nunjukin banget kesuasanaan fantasi kingdom gitu, dan ala-ala Celtic gitu. Gue suka banget dengan gambaran-gambaran ya nggak begitu waifuable atau husbandoable, tapi gambar-gambar dari karakternya masih bisa dinikmatin. Dan gua suka banget dengan perubahan yang besar kepada Charlotte ya, dari pertama ditemuin sama Ars tiba-tiba jadi begitu, tapi gua suka. Dan gue juga suka banget karakter-karakter yang nemenin Ars. Ini juga udah biasa ya di anime-anime lain, dimana satu pemimpin akan mengumpulkan beberapa orang kolega yang amat sangat berbakat lah ya. Ide yang menarik bagi gue di anime ini adalah latar tempatnya sih, dimana mereka ngebuat sebuah benua. Dan ini yang gue suka, karena beberapa banyak anime-anime sebelumnya atau cerita-cerita judul sebelumnya itu kebanyakan mereka hanya fokus ke sebuah provinsi aja gitu, provinsi atau kota gitu, nggak mendalam ke kepala desa dan lain-lain. Ini gue suka banget. Ini ada sebuah provinsi yang memiliki banyak kota, kabupaten, dan juga ya bisa dibilang kecamatan lah ya kalau Indonesia ya. Itu gue suka banget mereka mendetailkan hal itu. Dan ada konflik di dalam provinsi itu, dimana menggabungkan antara aliansi beberapa kota gitu kan. Itu gue suka banget sih latar tempatnya. Ini jarang gue temuin di anime-anime lain sih, atau ada sih tapi kayaknya jarang banget pakai tema ini. Gue suka banget. Ya karena anime ini 12 episode, jadi udah dipastikan ceritanya amat sangat dipendek-pendekin, dipadet-padetin, jadi banyak hal-hal yang skip gitu, hal-hal yang tiba-tibanya banyak. Tapi gue masih bisa menikmati lah ya dengan hai dikit-dikit. Anime ini juga bisa dibilang cukup family friendly karena tidak ada banyak konflik dan peperangan, walaupun ada beberapa scene yang memakai darah beneran, dimana saat si Reis kesel ya waktu mau nemenin Charlotte. Itu gue cukup agak kaget sih ya, karena friendly gini tiba-tiba ada darah gitu. Gue kira hanya pukulan-pukulan nih. Ini cukup tanggung menurut gue ya, karena anime ini ke family friendly enggak gitu, ke action banget juga enggak gitu kan. Jadi agak tanggung aja sih mereka masukin unsur-unsur darah-darah kayak gitu ya. Dan yang menurut gue kurang adalah rapalan-rapalan magicnya aja sih ya. Mungkin karena emang cuman si Charlotte yang jago magic gitu kan, jadi rapalan-rapalan magicnya kurang banyak. Cuman ada satu doang yang gue denger ya rapalan magic ya. Tapi ini cukup menarik, dan gue agak penasaran banget gimana cara si Ars melawan para provinsi lain bisa dibilang ya, untuk menjadi presiden atau kaisar. Itu gue cukup penasaran sih, karena di dalam wilayah provinsinya si Ars saja udah mulai banyak konflik antara bangsawan-bangsawan gitu kan. Jadi gue agak penasaran sih gimana cara dia untuk menjadi seorang kaisar. Ya yang udah tahu jangan spoiler lah ya. Gue pengen menikmati dan penasaran gimana jadi kaisarnya.
Yang gue cukup kagetin adalah si seiyunya Ars ini ternyata pengisi suara Demian. Gue kira sebelumnya adalah pengisi suaranya si Venti dari game Genshin Impact ya, karena agak mirip gitu. Ternyata gue cek bukan. Oke, jadi itu dia tanggapan gue yang setelah nonton ini. Ini semenjeng itu, tapi ini anime asik banget. Gue seru banget, suka banget nontonnya. Dan gue masukin anime ini ke dalam tier A. Kalian bisa tonton. Dan kalau kalian bosen dengan anime-anime isekai, kalian boleh skip lah. Tapi gue sarankan untuk nonton. Dan source-nya juga ini anime ini dari light novel bergenre adventure dan fantasi. Udah pasti seru sih kalau ditonton untuk menemani makan kalian atau begadang kalian lah ya. Oh, ternyata gue lihat di mall ada season 2-nya nanti di fall. Oh, di bulan Oktober. Oke, gue tunggu lah ya. Gue penasaran sih gimana cara peperangan dia melawan provinsi. Ini kayaknya masih di provinsinya sendiri ya, di provinsi Mimisan itu ya. Dan gue agak penasaran dengan melawan provinsi lainnya untuk dia jadi kaisar. Ini cukup menarik banget. Gue tunggu lah ya Tensei Kizoku Kantei Skill de Nariagaru ini untuk season 2-nya. Gue tunggu.